Halo guys, salam Reports Indonesia. Kali ini saya akan membuat video di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman kita yang ada di Facebook yang sudah join di grup Akuarium Air Laut Nusantara, Akuarium Air Laut Indonesia dan lainnya. Saya akan mencari pertanyaan-pertanyaan di sana atau hal yang bisa kita tanggapi di sana. Nantinya di video ini saya akan memberikan informasi-informasi kepada kalian tentang seputar akuarium air laut. Bagi kalian yang baru mensubscribe video saya atau baru kalian yang melihat video saya dan belum mensubscribe video saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Bagaimana kalian semua? Pasti saya harapkan semua pada sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang akuarium air laut, mengenai pertanyaan atau tanggapan saya di Facebook yang saya ambil sekarang ya. Yang saya Facebook sudah ada saya simpan beberapa pertanyaan atau orang-orang yang bertanya di grup, dan ini menurut tanggapan saya ya. Oke, kita lihat aja di sini sudah ada beberapa yang sudah saya simpan. Ininya apa namanya, pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan sih, ada sejenis pertanyaan, juga ada orang yang memberikan tanggapan, jadi saya ikut juga menanggapinya. Di sini saya sudah menjadikan satu di koleksi, yaitu adalah Reef Question ya. Oke, di sini ya, oke, kita dari video pertama aja. Kita lihat yang di atas ini, bukan video, ini foto ya. Nah, kalau lihat dari fotonya, di sini kan ada ikan giru, ini ikan giru pasir. Terus ikan giru pasirnya itu mengalami sebuah penyakit yang kalau kita lihat dari gambar ini adalah white spot. White spot itu sejenis parasit yang ada pada ikan, itu biasanya muncul dikarenakan oleh satu kondisi air, yang kedua adalah kondisi ikan itu sendiri. Jadinya kalau airnya tidak bagus, jadi ikannya pas kondisi tidak sehat, jadi bisa sakit seperti ini, terkena parasit. Jadi hal yang mudah untuk mengatasi ini adalah jangan dulu menaruh atau membeli ikan ke dalam tank kalian, karena parasit ini hidupnya itu, inangnya itu ada di salah satu ikan kalian. Jadi sembuhkan ikan kalian dulu, baru kalian bisa membeli ikan lagi. Kurang lebih netralisir dari ikan yang terkena white spot ini adalah satu bulan kurang lebih ya. Oke, untuk yang kedua ini kita lihat. Nah, ini mau tanya tentang white spot itu binatang atau apa? Kalau white spot itu adalah ektoparasit sebenarnya. Itu sebuah parasit, jadi parasit kecil-kecil. Kalau kita bilang binatang, saya juga nggak tahu parasit itu jenisnya binatang atau apa. Yang penting itu adalah jenisnya itu parasit. Jadi parasit itu bisa menempel pada apa saja, bisa menempel pada batu atau levrok, bisa menempel pada ikan. Nah, khususnya yang ini khususnya pada white spot ini, yang di ikan ini dia menempel, inangnya itu ada di ikan ya. Jadi kalau ikan tersebut sudah sehat, pastikan benar-benar sehat ya. Kalau untuk akuarium air laut sendiri sih, saya untuk ikan yang white spot itu saya sudah hopeless sekali, karena beberapa kali saya mengobati, akhirnya ujung-ujungnya tetap mati juga. Kita lihat yang di ini, ngelihat yang komentarnya sih mungkin cuma sekian aja. Kita lihat lagi. Nah, ini kalau protein skimmer ditaruh di tank utama bukan di SAM, boleh nggak? Boleh aja kalau kalian mau taruh skimmer itu di tank utama, seperti tank saya yang ada di mini reef tank itu juga saya taruh di tank utama. Terus yang akuarium nomor 2 yang pernah saya review juga, itu saya juga taruh di tank utama juga. Intinya adalah jangan sampai buih dari skimmer itu keluar melalui pembuangan ke tank kalian, karena kalau ada buih-buihnya itu sangat tidak bagus, jadi kelihatan tidak bening, jadi lebih berkabut gitu ya. Jadi kalau ini ada pilihan aja, kalau kalian mau taruh di tank utama boleh, tidak ditaruh di tank utama juga boleh. Oke, kita akan lihat postingan berikutnya. Ini lagi tanya, nah,
mau tanya cara menurunkan kadar garam gimana ya, padahal sudah ditambah 10-20% air tawar. Nah ini yang ditambahkannya benar, tapi cara kalian menambahkannya itu seperti ini. Jadi misalnya kadar garam kalian itu adalah 1030 gitu ya. Kalau 1030 kan termasuk tinggi salinitasnya, karena salinitas yang bagus untuk akuarium laut itu bagi saya sendiri itu di kisaran dari 1024 sampai 1028 gitu, itu yang paling bagus. Tapi untuk saya sendiri sih di akuarium saya itu sekitar 1027 sampai 1028 yang saya pakai, karena saya alat mengukurnya juga menggunakan alat seperti ini, karena alat pengukur ini tidak begitu akurat. Lebih bagus itu kalian pakai refraktometer gitu. Nah ini kita kembali ke pembahasannya. Gimana cara menurunkannya? Yang pertama adalah kalian ambil dulu air yang ada di dalam akuarium kalian ini satu gayung, kemudian baru kalian tambahkan satu gayung. Nah seperti itu. Jadi lakukan itu secara periodik, jadi bukan secara sekaligus gitu, enggak. Jadi kalian cukup satu gayung dulu ya, sekitar 1 liter, ganti dulu, habis itu keluarkan air lautnya, masukkan air tawarnya. Jangan kalian masukkan air tawarnya langsung ke dalam akuarium kalian ya. Karena kalau dimasukkan air tawarnya langsung ke dalam akuarium kalian itu percuma ya. Jadi nanti salinitasnya mungkin dia bisa menurun, tapi lambat sekali gitu, apalagi ditambah air kalian itu yang jadi lebih penuh gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Nah ini, oke, ini ada juga yang ini sama seperti saya, ini pemula. Nah dia menggunakan skimmer di sini. Saya membahas tentang skimmernya dulu ya. Di sini skimmernya ini yang saya bilang buih yang tidak mengenakan badan ini, dia menggunakan skimmer kalau nggak salah nih Resun SK berapa ini ya. Ini saya kurang rekomendasi. Kalau yang ini lebih baik menggunakan skimmer seperti milik saya itu yang skimmer aerator, jadi buihnya itu tidak keluar, jadi fokus dia. Kalau yang ini kan buihnya keluar nih. Nah ini bisa dilihat ya, ini buihnya ini keluar, jadi kurang bagus kalau dilihatnya. Oke, kita menanya ke pertanyaannya lagi. Kondisi baru 3 hari, menanya apakah untuk masukin amadel koral nunggu berapa minggu ya. Nah untuk berapa minggunya itu kita tidak bisa memastikan sama sekali, karena tiap cycling akuarium kalian itu beda-beda ya. Jadi akuarium saya mungkin cyclingnya 1 minggu lebih, ada akuarium yang lagi cycling hanya 3 hari, dia sudah melewati fasenya, itu pun dengan ditambah dengan dosing obat-obatan tertentu. Jadi ya seperti itu, jadi tidak bisa kalian menggeneralisasikan semua akuarium itu berapa tingkat cyclingnya langsung bisa ditaruh ikan, jadi beda-beda ya. Terus untuk pertanyaan yang berikutnya, ini kadar airnya masih tinggi, harus gimana ya? Seperti yang tadi saya bilang, ambil sedikit terus ditambahkan dengan air tawar, jadinya gitu ya. Ambil sedikit ditambahkan dengan air tawar secara periodik. Kalau saya sendiri sih biasanya melakukannya itu tiap 3 jam sekali, jadi 3 jam saya ambil satu gantong, keluarkan air lautnya, terus masukkan air tawarnya. Oke, lanjut lagi. Nah ini kenapa ya cycling 15 air putih kayak susu. Nah ini sebenarnya adalah amoniak yang tinggi. Jadi amoniak yang tinggi itu bisa terjadi oleh karena ini. Kalau saya lihat sih di sini dia menggunakan entah itu karang jahe atau apa ya, batu apa, dan di tengah ini sepertinya levrok. Nah ini levroknya ini kemungkinan mati gitu ya, jadinya tidak sesuai dengan salinitas airnya. Jadi pertumbuhan si levrok ini tidak ada, otomatis mikroorganisme di dalam levrok ini mati. Jadi kalau mikroorganisme di dalam levrok mati, otomatis tingkat amonia akan bertambah, jadinya amoniaknya jadi semakin tinggi dan mengakibatkan buih pada berkabut pada akuarium kalian. Jadi itulah kenapa saya selalu menggunakan deatrock untuk akuarium saya. Bukan saya tidak berani menggunakan levrok, karena pernah saya menggunakan levrok bisa juga, tapi ya gitu, takutnya itu malahan ada mikroorganisme yang mati karena tidak cocok dengan air laut yang saya pergunakan. Otomatis tingkat amoniaknya semakin tinggi, akuarium kalian semakin bau, ya lama lagi prosesnya, kurang lebih seperti itu. Jadi cara mengatasi seperti ini, cukup kalian taruh aerator di sini, kurang lebih 2 batu gelembung aerator, diamkan kurang lebih sampai 3 hari, akan jernih lagi, karena amoniak ini akan diangkat melalui udara oleh aerator itu ya. Simpel gitu aja sih kalau buat saya.
Oke, kita lihat lagi di sini. Permisi suhu, mau nanya ada koral kenapa mengelupas begini. Nah, ini mengelupas di bagian tengah, kita lihat ini sudah berselaput. Nah, ini artinya itu dia sudah mau mati gitu ya. Jadi kalau saran saya sih lebih baik diangkat, tapi kalau mau dicoba untuk menghidupkannya bisa aja. Yang pasti kalian harus membersihkan terlebih dahulu area bagian tengah ini, karena kalau tidak dibersihkan area bagian tengah ini dia akan menyebar luas, akhirnya menggerogoti semua koral kalian. Jadi kalau koral kalian mati, lagi-lagi ini hubungannya dengan amoniak, jadi nanti akuarium kalian itu bisa berkabut. Jadi saran saya untuk koral yang sudah mati seperti ini atau seperti yang saya udah ada di mini reef tank saya kemarin, itu langsung aja diangkat, jangan kalian paksa untuk menghidupkannya lagi, kasihan nanti akuarium kalian ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini mau tanya Caeto saya mati apa ya penyebabnya. Nah, ini Caeto mati itu penyebabnya itu satu, dia itu sudah rapuh. Jadi waktu kalian pegang dengan tangan dia itu seperti patah-patah, terus ya bertambah seperti putih-putih gini. Ini ada Caeto dan serulata ya, ini ada bagian atas ini ada serulata. Nah, ini ada Caeto itu yang seperti rambut hijau ini fungsinya juga bagus untuk menurunkan nitrat, fosfat. Nah, itu ya. Jadi kalau saran saya udah seperti ini mending diangkat aja, karena kadang ada Caeto yang baru ngambil di laut dengan Caeto yang sudah dibudidayakan di akuarium itu beda. Jadi kalau kalian yang ingin memelihara Caeto, pastikan yang kalian ambil Caetonya itu sudah ada di akuarium ya. Jadinya sudah benar-benar bagus untuk masalah kualitas gitu. Jadi kalau ngambil langsung dari laut sih biasanya ya ini permasalahannya pasti seperti ini, dia mati kadang tampak buih-buih hitam-hitam. Oke, untuk penanganan Caeto sebenarnya ditaruh seperti ini juga boleh, atau di ruang yang bergerak juga boleh. Yang pasti adalah tingkat cahayanya harus, kalau saya sendiri sih 24 jam ya, untuk mempercepat pertumbuhan Caetonya agar menjadi lebih baik. Oke, lanjut lagi. Ini ikan yang senang dulu. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ini adalah akuarium fish only. Untuk fish only seperti ini, di sini dia nanya edisi nggak punya chiller. Kalau untuk ikan sendiri tidak menggunakan chiller itu tidak masalah ya. Tapi kalau untuk kalian pelihara koral, jadinya kalian harus mempergunakan chiller. Jadi kalau kalian mempergunakan chiller itu dilihat juga kebutuhan kalian ingin memelihara apa. Kalau hanya memelihara ikan seperti ini, saya rasa untuk ibaratnya tidak mempergunakan chiller juga tidak masalah. Oke, lanjut lagi. Ini pengen melihara ikan, bukan ini ya, oh iya bener ini. Pengen melihara ikan, apa daya 2 minggu lalu ikan habis tewas, kira-kira sampai kapan tank ini? Kalau ikannya tewas, cari dulu tahu ya kenapa ikannya tewas itu, apakah oleh karena white spot atau oleh karena kalau ikan itu tingkat stresnya itu yang paling tinggi, bisa mengakibatkan yaitu parasit cepat masuk ke dalam tubuh mereka. Jadi untuk kalian, kalau saya sendiri sih, kalau kalian masih ragu dengan akuarium kalian, buat ngetes akuarium kalian aja, kalian bisa menggunakan ikan betok atau ikan yang warna kuning, ikan warna hitam itu, atau ikan zebra. Itu kalian taruh satu di dalam akuarium kalian. Jadi nanti kalau akuarium kalian sudah bagus, dia bakal bertahan di sana. Tapi kalau tidak bagus ya otomatis dia bakal kalah dan mati gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang sudah yang tadi. Nah, ini skimmer apakah sudah benar? Nah, ini skimmernya ini masih terlihat lebih cair ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini cair karena airnya itu harusnya airnya itu kurangi lagi sedikit biar lebih di bawah, jadinya nanti bisa menghasilkan buih yang kering. Buih yang kering itu yang lebih bagus ya. Kemudian ya mungkin cuma itu aja sih. Oh, yang ini sih bagus, ini nggak ada permasalahan, cuman dia di pengaturan tinggal diatur aja buihnya lebih kering gitu. Oke, ini ada lagi lanjutannya. Nah, ini mau tanya, udah umur 2 bulan ikan umur 1 bulan mau pindah tank ke lebih gede, ada cara khusus? Untuk cara khususnya sih nggak ada ya, jadi kalian tinggal pindahkan aja. Tapi untuk sementara air yang ada di akuarium ini, kalau di tempat kalian mau isi cuman ikan aja,
cycling ulang lagi itu sudah otomatis perlu ya, karena bakteri di akuarium kalian yang lebih besar nanti itu bakterinya itu berkurang dengan akuarium kalian yang sekarang, jadinya nanti kalian harus men-cyclingnya lagi. Cycling itu bisa mempergunakan media-media yang sudah ada sekarang, karena banyak sekali media-media yang sudah ada. Jadi seperti itu ya. Kok saran saya sih, mau pindah silahkan dipindahkan. Cara khususnya adalah airnya ini kalau bisa diambil semuanya, ditaruh ke tanknya itu. Terus untuk pasir-pasirnya kalau bisa jangan ikut dibawa, karena kalau ikut dibawa takutnya itu pasirnya itu kan dia sudah hancur itu waktu kita angkat, jadi tingkat amoniaknya kan semakin tinggi, karena ibaratnya pelet-pelet sisa makanan itu ada di bawah, jadi kalian itu harus mengangkat airnya saja. Tapi kalau pasir-pasir mau diangkat sih boleh aja, tapi jangan sampai bikin airnya sampai berkeruh, gitu aja. Oke, ini ada yang orang yang punyai polip zoa gini ya, ini belum mau mekar sama sekali. Apakah stres atau tidak dari pengiriman? Satu, stres dari pengiriman itu bisa. Terus yang kedua, tapi kalau dilihat dari stres pengiriman sih kelihatannya enggak. Ini kalau stres dari pengiriman itu biasanya dia melting ya, agak sedikit meleleh dan layu loyo. Kalau yang di sini saya rasa ini kekurangan satu. Coba lihat, periksa salinitas air kalian, apakah sudah di kadar yang tertentu atau belum. Terus yang nomor dua, lihat pencahayaan kalian, karena zoa itu membutuhkan cahaya yang sangat tinggi. Jadi kalau cahayanya tinggi bagus, dia bisa mekar dengan baik ya. Tapi kalau cahayanya minimal, dia juga bisa mekar tapi dia tidak baik. Jadi bisa-bisa nanti dia malahan mekar tapi tidak semekar yang biasanya, jadi hanya setengah mekar gitu ya. Kalau bisa lihat di sini kan dia ini setengah-setengah mekar ya, ini ada yang setengah mekar, ada yang tidak mekar, jadi gitu ya. Jadi perawatannya itu adalah kalian harus cek dulu salinitas air kalian, kemudian perhatikan lampunya gitu. Kalau lampunya sudah mencukupi sih saya rasa baik gitu ya. Oke, kurang lebih itu aja. Nah, ini ada satu lagi. Namun pencerahannya ini timbul bercak putih. Nah, bercak putih pada akuarium yang baru itu wajar, tapi nanti itu akan hilang dengan sendirinya sesuai dengan proses waktu. Kalau dilihat di sini sih mungkin ini akuariumnya masih baru ya. Akuarium masih baru, dia menggunakan karang mati. Ini adalah karang mati. Ini bisa dilihat ini adalah karang mati yang dipakai ada jenis SPS gitu ya. Jadi langsung ditempeli dengan ini yang warna ungu-ungu ini adalah polip bintang, tapi polip bintangnya masih berkabut, masih kotor, belum begitu dibersihkan. Ini juga airnya masih terlihat butek. Saran saya adalah pergunakan aerator terlebih dahulu, terus cek sistem kalian apakah sudah pantas untuk menaruh koral atau belum. Kalau masih belum, saran saya adalah mending kalian titipkan dulu koral kalian ini ke teman kalian atau ke tokonya lagi agar dia tidak mati. Kalau mati kasihan, rugi ya. Oke. Mungkin itu aja bincang-bincang kita tentang akuarium air laut di sini. Terima kasih buat kalian. Saya yang udah pinjam video-videonya dan foto-fotonya ini. Jika kalian punya pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar dari apa yang saya tanggapi ini. Saya sangat welcome kepada kalian jika kalian ada yang merespon dari pertanyaan dari jawaban-jawaban yang sudah saya berikan. Kalau jawaban saya ternyata salah atau ada yang perlu ditambahkan, silahkan. Ini karena ini forum buat kita saling berbagi ya, jadi kalian bisa berbagi kepada saya juga bisa berbagi kepada kalian. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton video-video saya. Salam Reefers Indonesia, salam terus akuarium air laut. Jaga akuarium air laut kalian agar tetap hidup dan bisa menyehatkan pikiran kalian. Terima kasih semua, salam Reefers Indonesia, bye.